Jackpot lagi nih cuy, dengan limit gede banget hingga dengan puluhan juta rupiah dari aplikasi yang lagi naik daun untuk saat ini. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya lagi gacor banget nih cuy. Siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini, mau peminjam baru, peminjam lama, atau yang sudah berkali-kali, mau akun lama, akun fresh, semuanya bisa. Mau data dikit juga boleh, apalagi data yang banyak. Dan pastinya di aplikasi ini lumayan bisa buat duit THR kalian dan juga keperluan pribadi kalian ataupun kebutuhan kalian sehari-hari. Dan pastinya untuk di aplikasinya tenornya hingga berbulan-bulan dan untuk pembayarannya gampang banget. Bebas kalian mau ngajuin kapanpun dan bisa dicairkan kapanpun. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Serta tidak lupa untuk sering berolahraga ya cuy, untuk menjaga imun tubuh kalian tidak turun ya cuy. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada ramai yang dilumerin atau udah pada ramai yang di ACC? Ataupun mungkin masih sering di autol atau pada galbay nih, di pinjol-pinjol ilegal. Nah buat yang galbay di pinjol ilegal gimana kabarnya? Apakah udah dihubungi oleh DC-nya atau mungkin udah diancam buat sebar data atau gimana nih cuy? Karena saat ini lagi ramai juga aplikasi pinjol ilegal bermunculan kembali dengan melakukan pencairan, padahal sebelum-sebelumnya ramai yang ditutup oleh OJK ya. Gua nggak tahu kenapa nih aplikasi pinjol ilegal ada lagi ya cuy dan muncul ke permukaan lagi. Sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini salah satu aplikasi yang terbesar juga, makanya untuk limit pencairannya gede banget. Dan di sini gue mengajukan dengan akun yang udah pernah meminjam sebelumnya. Namun dari peminjaman pertama ke peminjaman kedua ini itu limitnya naik drastis banget ya cuy. Dan pastinya kalian jikalau ingin merawat, saran gue coba ngajuin di aplikasi ini untuk perawatan ya. Untuk pengajuan baru apakah tetap bisa? Tetap sama juga seperti biasa, bisa ya cuy pastinya. Dan pastinya di aplikasi ini semakin banyak dokumen kalian itu semakin menunjang untuk kalian mendapatkan limit yang gede serta tenor yang berbulan-bulan ya cuy. Nah makanya kalian kalau ingin mendapatkan peminjaman dengan modal yang besar, coba ajukan di sini dan juga dokumen kalian perbanyak ya cuy. Nah dan di sini untuk pencairannya sangat cepat banget, langsung masuk ke rekening kalian, nggak menunggu lama, tanpa digantung dan tanpa di prank. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 5 juta rupiah ya cuy. Dan di sini gua harus bayarkan dalam waktu tempo 3 bulan ya. Nah, di sini untuk bulan pertama gua harus membayarkan 1.800.500 rupiah ya cuy. Nah jadi gua bayarkan setiap bulannya dalam waktu 3 bulan. Nah untuk cicilan pertama di sini gua bayarkan itu biaya bunganya doang hampir sekitaran 133.000 sekian ya. Nah jadi di setiap bulannya itu biaya bunganya dan biaya tambahan lainnya 133.000 sekian ya cuy. Dan total yang harus gue bayarkan 3 bulan tenor serta biaya bunga yaitu 5.400.000. Nah di sini terhitung murah banget ya cuy, karena tiap bulannya kita bayarkan 133.000 untuk biaya bunganya ya, itu di luar peminjaman pokok. Kalau dengan peminjaman pokok totalnya 1.800.500 rupiah ya cuy. Nah di sini jatuh tempo pada tanggal 23 April 2022, kemudian 23 Mei 2022. Selanjutnya di sini cicilan ketiga itu akan terbuka jikalau gua udah bayarkan cicilan pertama ya. Dan cicilan ketiga jatuh tempo pada tanggal yang sama 23 Juni 2022. Namun saran gua jangan kalian galbay ataupun jangan kalian telat membayarkan jikalau jatuh tempo cicilan pertama itu udah berjalan, karena untuk di aplikasi ini biaya bunganya tetap berjalan ya, dan biaya dendanya itu agak
tinggi ya. Nah, makanya saran gua bayarkan secara tepat waktu ya cuy. Dan di sini untuk pembayarannya nggak bisa dirapel ya. Misalkan nih jatuh tempo pertama kan 23 April 2022. Nanti kalian mau bayarkan di 23 Juni 2022. Nah, itu jangan ya cuy, karena biaya bunganya tetap berjalan. Dan di sini kalian akan dikenakan biaya denda harian juga kalau misalkan kalian nggak bayarin untuk cicilannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Indodana, dan untuk aplikasi ini mungkin untuk sebagian orang masih asing banget dengan aplikasinya ya, karena memang nggak segampang itu mengajukan di aplikasi ini pada kemarin-kemarin ya, dan ya masih kalah jauh kalau misalkan kita bandingin kuotanya dengan aplikasi KP serta isi cash. Namun saat ini kuotanya banyak banget, dan untuk pencairan serta pengajuannya nggak sesulit dulu ya cuy. Nah, mungkin juga lagi ingin mencari nasabah ataupun ingin bersaing dengan aplikasi pinjol-pinjol lainnya ya, karena saat ini banyak banget pinjol-pinjol yang melakukan pencairan serta pengajuan yang gampang ya. Kalau misalkan nggak seperti ini ya bisa-bisa nggak laris ya untuk aplikasi mereka ini, malah banyak yang mengajukan di pinjol yang lainnya ya, yang gampang ya cuy. Nah, dan untuk di aplikasi ini nggak ada saudaranya ya cuy, ataupun aplikasi setupnya setahu gua. Namun kalau kalian tahu aplikasi setupnya apa aja, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan juga. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Indodana ya. Di sini juga dia menyediakan pay later dan peminjaman ya, dan sini dia dideveloperi oleh PT Arta Dana Teknologi. Di sini kita update aja terlebih dahulu, soalnya udah lama banget gua belum update. Dan untuk aplikasinya kalian bisa download bebas melalui Google Play Store kalian. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian download ya kalau kalian mau. Untuk mendapatkan undangan juga bisa, untuk perawatan juga bisa. Namun untuk pengguna iPhone gua belum tahu nih ya, apakah ada atau enggak. Ntar deh kita cek, sekalian kita cek untuk legalitas dari OJK-nya ya untuk aplikasi ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita ke website dari Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah masuk di website dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecek apakah aplikasi yang ingin kita ajukan itu legal OJK atau enggak. Di sini kita tinggal ketikkan nama aplikasinya, kita tekan tadi Indodana ya, apakah ada. Dan di sini ada ya cuy. Nah, ini tinggalkan perbesar. Kalau kalian bisa lihat di sini ada di urutan ke-25 di bawah aplikasi Rupiah Cepat dan di atas dari aplikasi Julo ya. Nah, ini untuk nama PT-nya benar ya, PT Arta Dana Teknologi. Nah, ini nomor registrasinya, dan untuk aplikasinya ternyata ready juga di Android dan iOS ya. Jadi kalian bisa untuk mengajukan untuk pengguna iPhone ya cuy. Nah, makanya untuk aplikasi ini bisa, nah makanya untuk di aplikasi ini nggak hanya pengguna Android, namun iOS juga bisa ya. Nah, bisa kalian ajukan tuh cuy ya, buat kalian yang pengguna iOS, buat ya kalian yang pengguna iPhone ya. Nah, oke, kita kembali aja ke pembahasan yang tadinya ya cuy. Nah, berarti fix ya untuk di aplikasi ini bisa untuk pengajuan di iPhone juga bisa, di Android juga bisa ya. Bebas kalian mau pilih yang mana ya. Dan tentunya sudah legal OJK juga ya cuy. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya lumayan besar juga, 5 juta download, tetapi masih kalah jauh dengan aplikasi KP serta aplikasi isi cash ya, yang dimana udah mencapai 10 jutaan ya. Dengan rating 4,6, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5, ulasan 885.000 ulasan. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini untuk brosurnya lumayan menarik ya. Di sini kalian bisa lihat Indodana Play Later juga ada, bisa beli barang juga di aplikasi ini, bayarnya nanti belakangan ataupun cicilan kartu kredit ya. Nah, di sini limit hingga dengan 25 juta rupiah. Gua nggak tahu ini limit untuk peminjaman ataupun untuk pay letternya ya. Nah, di sini bayar ringan, kemudian cicilan hingga dengan 9 bulan, penuhi kebutuhan limit pay letter hingga dengan 25 juta rupiah. Dan di sini prosesnya mudah dan cepat, cukup KTP dan selfie aja, data pribadi aman, berizin dan diawasi oleh OJK ya. Nah, selanjutnya di sini buat kalian yang masih bingung ataupun masih pemula baru ingin meminjam di aplikasi ini, saran gue baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini ya, biar kalian bisa menjadikan bahan acuan dan juga kalian mempunyai gambaran tersendiri untuk aplikasi ini. Namun kalau untuk mendapatkan info lebih lanjut, saran gue langsung hubungi kontak customer service dari aplikasinya langsung ya. Oke, selanjutnya di sini kita ke detail info aplikasinya. Untuk aplikasi ini dia
mempunyai layanan peminjaman tunai serta cicilan tanpa kartu kredit ya. Oh, berarti di sini bagus banget ya cuy. Kalian nggak perlu kartu kredit untuk mendapatkan cicilan, dan juga ada layanan pay later sejak November 2017. Jadi memang udah lama banget, dan di sini dia sudah tergabung dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk informasi layanan Indodana Pay Later-nya ya, karena di sini dia mempunyai dua produk. Untuk tenor pay later itu disesuaikan dengan kalian ya, hingga 12 bulan, limit kredit hingga dengan 25 juta. Rincian suku bunga ini di bawah 3 bulan 0%, 3, 6, 12 bulan itu 3% flat. Kemudian maksimal suku bunga APR-nya 3% dikali 12 sama dengan 36% ya. Ini kayaknya per tahun ya cuy. Dan sini ada contoh stimulasi pay later, bisa kalian lihat aja dulu. Dan sini kita fokus ke peminjaman tunai. Nah, untuk peminjaman tunainya ini maksimal tenornya 3 bulan hingga dengan 90 hari, maksimal 9 bulan atau 270 hari untuk pembayaran peminjaman. Nah, untuk limit peminjamannya agak sedikit rendah ketimbang limit pay later yang tadi ya. Nah, di sini dia menyediakan peminjaman hanya 1 juta hingga dengan 12 juta rupiah. Ya, makanya masih agak di bawah sih ya ketimbang aplikasi KP. Nah, kemudian untuk suku bunganya 8% per bulan. Nah, di sini ada rincian biaya provisinya. Kalau tenor peminjaman 3 bulan itu 16%, kalau 6 bulan 20, 9 bulan itu 15% ya. Nah, di sini untuk syarat mengajukan di aplikasi ini pastinya syarat. Nah, di sini keuntungannya syaratnya mudah, cicilan ringan, aman, biaya jujur, dan dana cepat cair. Nah, memang ini aplikasi ini terbukti pencairannya paling cepat di antara beberapa aplikasi peminjaman online lainnya. Namun kekurangan di aplikasi ini, kalian wajib untuk berumur minimal 20 tahun ya, dan maksimal 55 tahun pada saat masa pelunasan. Jadi di aplikasi ini ya agak sedikit dibatasi sih ya untuk pengguna jikalau ingin mengajukan di aplikasi ini. Nggak bisa untuk umur 18 dan di atas umur 55 tahun ya. Kemudian wajib memiliki penghasilan minimal 3.500.000 per bulan. Nah, memang agak sedikit tinggi ya, makanya memang kemarin-kemarin itu agak kurang yang mengajukan di aplikasi ini. Kemudian memiliki pekerjaan tetap dan memiliki akun bank atas nama sendiri, berdomisili di kota yang termasuk area layanan Indodana. Nah, memang untuk aplikasi ini mempunyai area layanan dari mereka langsung ya, dan nggak semua lokasi di wilayah ini dan nggak semua lokasi masuk dalam area layanan mereka. Nah, di sini ada dokumennya, hanya gampang banget sih, foto KTP dan selfie. Setelah itu di sini untuk aplikasinya dirilis sejak 29 Januari 2018. Untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi doang ya. Oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya langsung. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Indodana, dan ini adalah versi terbaru ya cuy. Dan ini adalah versi terbaru ya cuy. Di sini kita masukkan aja, kita gunakan untuk fingerprint, namun kayaknya nggak cocok ya. Di sini kita masukkan lagi, apakah bisa? Oh, ternyata bisa ya. Dan sini kita tekan saya mengerti. Dan masih loading sih ya, gua belum tahu untuk tampilannya. Nah, ini izin akses lokasinya dia minta, nggak masalah, ini kalian setujui aja selama bukan izin akses kontak, media, dan lain-lain. Nah, ini ada cara mengaktifkan izin lokasi, kita harus aktifkan lagi ya cuy. Tekan atur izin lokasi ya kalau kalian mau ya. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya cuy, dan di sini untuk tampilannya seperti ini. Kalian bisa mengajukan untuk limit pay later, dan di sini ada dana tunai ya. Nah, di sini untuk syarat dan ketentuannya bisa kalian baca aja. Di sini untuk aplikasinya lumayan menarik ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Kemudian di sini area layanan Indodana. Nah, ini area layanannya nggak terlalu banyak sih ya cuy, nggak sama dengan aplikasi Rucep ya. Nah, ini bisa kalian lihat Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Nah, jadi semua daerah yang ada area layanan ini itu mempunyai DC lapangan ya cuy. Setahu gua nggak tahu kalau ada yang nggak mempunyai ya cuy, namun biasanya sih kemungkinan besar itu ada DC lapangannya. Nah, sini juga kalian bisa membeli beberapa barang ya. Ini untuk pay later ya, karena memang dia mempunyai pay later. Kemudian sini kalau kalian ingin mengajukan langsung masuk di dana tunai ya, bukan diajukan pay later ya. Nah, sini kita masuk ke dana tunai.
Nah, ini masih loading dan sini untuk peminjamannya 3 juta rupiah dulu dengan tenor 3 bulan ya. Ini syarat dan ketentuannya kalian bisa baca. Ternyata di sini tertuliskan minimal 20, maksimal 65 tahun. Kalau di detail tadi kan maksimal itu 55 tahun ya. Nah, kalau untuk suku bunga tahunannya ini 56% APR-nya sudah termasuk biaya provisi ya. Nah, di sini kalian tinggal lengkapi formulir aja ya, cuy. Dan di sini kalian masukkan seperti biasa data pribadi dan lain-lain. Namun di sini gue udah isikan, tinggal step terakhir nih cuy ya. Yang harus gue isikan yaitu KTP asli bukan fotokopi dan juga selfie dengan KTP. Di sini gua nggak bisa memperlihatkan data-data gua karena data pribadi sendiri ya cuy. Nah, ini untuk contoh yang benarnya dan contoh yang salah, simple banget. Namun saran gua jangan kalian masukkan jari kalian di foto KTP kalian ya. Nah, ini ada jarinya ya cuy yang masuk. Nah, nanti kalian letakkan aja di lantai, tinggal kalian foto ya. Kemudian untuk selfie dengan foto KTP pastinya seperti ini ya, bukan pakai jangan pakai masker, jangan terpotong, sesuaikan dengan sudut dari mereka ya. Nah, seperti ini ya cuy. Dan untuk foto KTP-nya pastinya di bawah dagu ya, dan yang harus nggak blur ya, dan yang harus jernih di bagian wajah dan juga di bagian data KTP-nya ya. Jadi dua-dua ini nggak boleh blur sama sekali ya cuy. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget, hanya 3 step. Tinggal jikalau sudah ini nanti kalian tinggal tekan ajukan. Namun untuk pengisiannya kalian bisa lanjutkan saja seperti biasanya, atau bisa kalian cek di video saya sebelumnya untuk pengisian peminjaman online Indodana ini ya. Dan sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini pastinya jangan menggunakan data fake, jangan gonik, ajukan di pagi hari, dan kalau bisa jangan menggunakan rekening orang lain, dan pastinya jangan menggunakan rekening orang lain ya. Kalau mau menggunakan atau mau minjam, sekalian pinjam dengan KTP-nya aja ya cuy. Jadi untuk KTP dengan rekeningnya itu sinkron dan sama ya cuy. Nah, pastinya kalau kalian di auto di aplikasi ini ajukan lagi, karena semakin banyak pengajuan kalian itu bisa menambah tingkat persetujuan kalian ya. Dan nanti tinggal menunggu tim audit mereka menelpon di handphone ataupun nopeng kalian yang kalian masukkan ya, dan kalian tinggal bisa jawab aja. Dan pastinya sebelum mengajukan, cek apakah lokasi kalian ada dalam wilayah jangkauan aplikasi mereka. Walaupun data kalian udah beberapa kali meminjam, tetapi kalau kalian mengajukan di daerah yang nggak dijangkau, misalkan nih kalian awalnya mengajukan di daerah Jogja, terus kalian mungkin lagi mudik atau lagi kemana, kalian mengajukan ternyata di tempat yang kalian ajukan itu nggak dijangkau. Nah, itu nggak bisa ya cuy, walaupun kalian sudah beberapa kali meminjam, data kalian sudah bagus, sudah sehat, dan nggak pernah telat membayar, itu tetap nggak bakalan bisa, kecuali kalian mengajukan di daerah yang ada jangkauan wilayah dari aplikasi ini ya cuy. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Indodana. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu untuk cara pengajuannya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.